Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan, di mana cerita ini ditulis oleh Meira Shakila. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sania yang dulu berpura-pura syok mendengar tangisan dari Lira dari telepon dengan terus memanggilnya kala sambungan telepon masih terhubung. Namun di lain sisi dia tersenyum puas kala mendengar penderitaan Lira yang tengah digauli oleh 7 pria. Meski saat itu dia tidak tahu jika Johan datang dalam keadaan mabuk. Johan datang di saat yang salah. Dia yang tengah mabuk pun akhirnya ikut menikmatinya. Dan kala Sania datang, Sania lebih dulu bertemu dengan Erlan dan teman-temannya. Dia memasuki rumah dalam keadaan yang gelap karena lampu yang memang sengaja dimatikan oleh teman si Erlan. Dia masuk dengan berpura-pura khawatir menghampiri Lira yang tengah dalam keadaan acak-acakan. Rumah yang berantakan seperti kapal pecah membuat senyum terukir di bibirnya. "Sania," suara Bu Bianca membuyarkan lamunan Sania. Dia semakin tergugu kala bersitatap dengan Bu Bianca. Bu Bianca melihat Sania dengan wajah yang penuh keheranan. "Bu, ada apa dengan Erlan?" Sania berpura-pura menanyakan apa yang tengah terjadi pada Erlan. "Tidak ada apa-apa, Dok. Dia hanya syok karena Jaki katanya meninggal." "Meninggal? Meninggal karena apa, Bu?" "Belum jelas. Mungkin nanti Erlan akan ke sana. Oh iya, Ibu sekarang akan pergi bersama Ayah dan Endaro. Kamu di rumah baik-baik ya." Sania pun hanya mengangguk samar. Sebenarnya dia merasa enggan tinggal di rumah, apalagi bersama Erlan. Sania tidak ingin hal yang sebelumnya kembali terulang. Dia tidak ingin Erlan melakukan hal yang membuatnya tidak tenang. "Bu, cepat buruan." Terdengar suara Endaro memanggil dari luar. Bu Bianca pun kemudian berpamitan pada Sania dan segera melenggang pergi. Dan setelah mengantarkan kedua mertua dan juga suaminya, Sania pun kembali meninggalkan Erlan yang masih terdiam. Sania kembali memasuki kamarnya, membaringkan Ani yang sudah terlelap. Sania sudah menyiapkan pakaian untuknya berganti. Dia membuka pakaiannya dan akan beranjak ke dalam kamar mandi. Hanya dengan menggunakan handuk dan juga penutup rambut, Sania menyimpan pakaian kotor di atas ranjang. Namun belum sempat Sania memasuki kamar mandi, suara pintu terbuka membuatnya menoleh. "Erlan, ngapain kamu? Keluarlah, aku mau mandi," ucap Sania yang berusaha menjauhi si Erlan. Rasa takut dan tidak karuan memenuhi hatinya, apalagi Erlan masuk dalam keadaan dirinya yang menggunakan handuk. "Kenapa tidak ada siapapun di rumah ini? Bibi juga belum datang," sautnya dengan datar. "Keluar, aku bilang keluar," teriak Sania. Namun Erlan masih terus melangkahkan kakinya. Perlahan demi perlahan dia hendak mendekati Sania. Tatapan Erlan tidak lepas dari Sania. Senyum jahat kembali terukir di wajahnya. "Lepas, Erlan, lepaskan aku." Erlan dengan tiba-tiba memeluk Sania. Sania berusaha melepaskan dirinya. Namun dia tidak bisa leluasa bergerak karena handuk yang dia gunakan. "Sudahlah Sania, kapan lagi kita akan seperti ini? Entah besok atau lusa kita akan mati." "Erlan, lepaskan." Erlan terus mencumbuhi tubuh polos Sania. Dia berusaha membuka handuk yang melilit tubuhnya. Erlan mendorong Sania ke dalam kamar mandi. Hasratnya kembali membuncah. Erlan sudah tidak memiliki rasa malu. Dia hanya ingin Sania memuaskan hasratnya saat ini. "Erlan, jangan." Erlan berhasil melucuti handuk yang menutupi tubuh Sania. Kini keduanya sudah dalam keadaan tanpa busana. Sania yang menolak pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya kembali dengan suara desahan dan kenikmatan yang dirasakan keduanya. "Aku tidak ingin mati sia-sia. Kau yang meracuniku untuk menyakiti Lira, dan yang kulakukan padamu tidaklah seberapa bandingnya." Erlan pun kemudian terus menggauli Sania dengan sangat brutal. Amarahnya pada Sania dia lampiaskan dengan kenikmatan. Sania menangis, tangis karena apa yang dilakukan Erlan semata hanya membalas apa yang sudah mereka lakukan pada Lira. Kemudian setelah beberapa saat, perbuatan mereka diakhiri dengan desahan permainan yang terdengar sangat memuaskan. Sania merasakan sakit dan perih di area intimnya. Erlan terlalu kasar dalam melampiaskan amarahnya. Namun itu belum sedikit pun membuat hasratnya menjadi puas. Erlan kemudian menatap Sania yang memeluk lututnya, lalu mendongakkan wajahnya.
Dan dalam sekejap, dia kembali menciumi tubuh Sania dan kembali memaksanya untuk menuntaskan hasratnya. Erlan, lepaskan. Aku mau lakukan lagi. Melas Sania yang sama sekali tidak mendapat gubrisan dari Erlan. Erlan pun kembali memulai permainannya. Sania hanya bisa menangis namun merasakan nikmat. Semua yang terjadi ibarat mimpi yang tidak pernah Sania harapkan. Kau selalu bisa memuaskanku. Terima kasih. Setelahnya Erlan pun berlalu meninggalkan Sania dalam keadaan menangis memeluk lututnya. Senyum terukir di sudut bibir Erlan. Kamu jahat Erlan, kamu jahat. Sania meremas seluruh tubuhnya, ingin rasanya berteriak mengatakan semuanya. Namun semua tidak bisa dia katakan. Semuanya adalah ulah dan kesalahannya sendiri, hingga membuat Erlan melakukan hal itu. Amarahnya tidak bisa dia laungkan, apa yang menimpanya semua tidak akan mendapat keadilan. Sementara itu, Erlan membersihkan dirinya. Dia berdiri menatap wajahnya di dalam cermin, matanya sayu. Kelopaknya seakan memanas mengingat apa yang dia lakukan pada wanita yang dia cintai. Semuanya karena kau Sania. Andai kau tidak meracuni dan menghasutku, semua tidak akan menjadi seperti ini. Wanita yang kucintai tidak akan menuntut balas atas apa yang sudah kulakukan. Semuanya gara-gara kamu Sania. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Andai aku tidak terhasut, mungkin saat ini aku masih bisa melihat senyuman Lira, meski dia bukan untukku. Erlan mengepalkan tangannya, anak sungai yang menganak sudah luruh membasahi kedua pipinya. Kaca cerminnya hancur karena satu kepalan tangannya yang meluncur. Darah mengalir dari luka goresan yang mengenai jarinya. Erlan merasakan penyesalan yang tiada tara, pikirannya seakan dipenuhi dengan rasa takut yang berkecamuk. Dan tiba-tiba lampu mati mendadak. Dalam keadaan gelap gulita, Erlan mengedarkan pandangan. Bau bunga melati semerbak di ruangan yang gelap, membuat Erlan semakin merasakan kegelisahan. Erlan terpaku kala wajahnya yang menyapu kegelapan tengah berhadapan dengan wajah yang sangat mengerikan. Jantungnya yang terasa dipompa lebih cepat, aliran darah berdesir seakan saling berlomba-lomba. Bau amis dan busuk seakan menyeruak di ruangan yang terang remang dari sinar yang menyala dari kedua mata merah sosok mengerikan tersebut. Tubuh Erlan terkunci, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tungkainya yang terasa lemas seakan dipaksa untuk menopang tubuhnya. Peluh dan keringat seakan saling berlomba di wajahnya yang memucat. Seringaian sosok mengerikan membuat bibir Erlan terkatup rapat. Penyesalanmu tidak akan merubah segalanya. Suara serak dan parau menggema di dalam kegelapan. Kau... Iya, ini adalah aku. Wanita yang kau rusak kehidupannya. Wanita yang kau renggut kebahagiaannya. Wanita yang kau paksa untuk menuntaskan hasratmu di kala masa nifas. Erlan menatap sendu sosok Lira. Bibirnya gemetar dengan wajahnya yang semakin memucat. Lampu kembali menyala. Terlihat jelas sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Wajahnya hancur dan juga penuh borok. Ribuan belatung menggeliat di setiap sudut wajah dan tubuhnya. Bau busuk semakin menguar. Rasa pengap membuat pernapasan Erlan seakan terasa sesak. Kau mencintaiku bukan? Erlan menggeleng lemas menatap sosok yang perlahan semakin mendekatinya. Lidahnya yang menjulur panjang yang dipenuhi cairan lengket dan lendir. Sosok Lira perlahan melambai mendekatkan lidahnya untuk menyentuh wajah Erlan. Erlan hendak menepis namun seluruh tubuhnya tiada bisa digerakkan. Hanya suara erangan yang tidak jelas yang keluar dari dalam mulutnya. Bukankah itu nikmat ketika kau melakukan itu denganku? Maka marilah aku akan melakukannya untukmu. Erlan pun didorong hingga terjatuh. Sosok Lira meloncat menaiki tubuhnya. Lidahnya yang panjang terus menyentuh wajah Erlan. Bau busuk semakin pengap dan tercium di indera penciumannya. Ribuan belatung menggeliat dan banyak yang berjatuhan pada tubuh dan wajah Erlan. Lira perlahan menyentuh tubuh Erlan. Dia senang bisa menyentuh bagian sensitifnya, sehingga memudahkannya untuk membalas kematian yang dulu Erlan lakukan. Apa yang akan kau lakukan? Liriknya dengan wajah yang mendongak. Memberikan kenikmatan yang tiada akan kau dapatkan dari Sania. Seringainya membuat Erlan semakin memucat. Dia dengan susah payah menelan salivanya. Erlan berusaha merangkak menjauh dari sosok si Lira. Erlan terpaku, merasakan sesuatu yang ngilu di bagian intimnya. Darah mengalir dari selangkangannya. Dan tiba-tiba saja
Herlan mengerjap, dia terbangun dari tidurnya. Mimpi, lirihnya dengan menyeka peluh yang bercucuran. Lira, apa itu yang dia lakukan pada... Pikiran Erlan semakin jauh melayang. Mimpi yang baru saja menimpanya seakan mimpi yang menjadi sebuah peringatan. Suara gawainya berbunyi. Herlan melihatnya dan seketika membulatkan matanya. Dia lupa jika hari ini dia akan ikut ke pemakaman si Jaki. Herlan pun lari untuk segera membersihkan diri. Dengan cepat dia bersiap dan pergi ke rumah Ferdi dan Wina. Singkat waktu, semua orang sudah memenuhi pemakaman. Ferdi dan Wina ikut dalam pengantaran Jaki menuju tempat terakhirnya. Semua orang banyak yang merasakan ngilu dan ngeri melihat wajah yang sudah terbungkus kain kafan. Namun seakan putihnya kain kafan terganti dengan warna merah pekat yang terus mengalir dari tubuh Jaki. "Pak, gimana ini Pak? Darahnya tidak mau berhenti," ujar seorang bapak tua yang akan menurunkan jasad yang masih berbalut dengan darah. Darah yang mengalir tiada henti meski sudah diberikan berbagai macam obat untuk menghentikan pendarahan. "Diangkat saja Pak, kasihan hari sudah semakin sore, ditambah langit sudah mendung dan hujan akan segera turun." Erlan yang melihat pemakaman Jaki seakan merasakan ngeri karena kematiannya yang sangat mengenaskan. Bahkan banyak warga yang merasakan mual karena darah yang mengalir semakin deras. Bau amis semakin menguar kala tubuh Jaki diangkat dan hendak dimasukkan ke dalam liang lahat. Bu Wina menangis histeris melihat pemakaman yang seakan sulit dilakukan. "Pak, darahnya semakin deras Pak." "Sudah Pak, diangkat aja, kita tidak punya banyak waktu, hujan sudah mulai turun." Ustadz Yusuf yang memimpin pun tidak bisa banyak berkata. "Pak, kenapa semuanya menjadi seperti ini? Kenapa semua ini menimpa anak kita Pak?" Lirih Bu Wina yang menangis histeris melihat kondisi pemakaman putranya. Pak Ferdi hanya menatap sendu mayat yang berbalut dengan darah. Kain kafan yang putih pun berganti menjadi berwarna merah pekat karena darah itu. Kondisi mayat yang memang mengerikan, darah tidak berhenti dari tubuhnya membuat para penggali kubur yang akan menguburkannya menjadi sedikit ngeri. Erlan merasakan bulu-bulu di tengkuknya meremang melihat jasad Jaki yang begitu mengkhawatirkan. "Ayo Pak, kita angkat aja, hujan akan semakin deras nantinya." Baik Pak." Beberapa orang pun langsung membantu menurunkan mayat Jaki ke dalam liang kubur. Mereka menerka ini adalah penguburan yang paling menyulitkan. Rintik hujan semakin berjatuhan, lambat laun semakin lebat dan deras. Semua orang beramai-ramai membantu penguburannya agar segera selesai. Hujan disertai angin membuat semuanya tergesa untuk segera meninggalkan pemakaman. Erlan dan Pak Ferdi hanya menatap keanehan yang tengah terjadi. Sementara Bu Wina menangis karena di hari pemakaman putranya cuaca malah berubah suram. Guntur yang saling bersahutan, angin dan air hujan yang semakin deras membuat warga menjauh dari pemakaman. "Pak, bagaimana ini Pak?" Lirih Pak Ferdi menatap sayu beberapa pria yang masih berusaha menutupi kuburan dengan tanah. "Semua sudah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhlaskan semuanya. Semoga Allah memberikan pengampunan dan diberikan tempat yang indah," ujar Ustadz Yusuf mengelus pundak Pak Ferdi. "Tuh lihat Pak, alam aja tidak menerima tubuhnya meski sudah seperti itu. Apalagi Tuhan," ujar seorang ibu muda. Tatapannya sinis menatap Bu Wina yang tengah menangis. "Apa maksud perkataanmu?" Bu Wina menatap tajam wanita tersebut. "Itu adalah balasan bagi pria yang suka memperkosa wanita. Apalagi jika dialah yang sudah memperkosa wanita yang tengah masa nipas." "Bu, cukup. Kami tengah berduka. Jangan ditambah lagi dengan kabar yang tidak sepatutnya ibu katakan." "Iya Bu, ini dalam keadaan berduka. Mohon dimengerti. Jangan menambah lagi masalah. Yang ada masalah tidak akan usai," sela Ustadz Yusuf menengahi pembicaraan Bu Wina dan wanita yang menatapnya dengan sinis. Semua kembali berkumpul setelah usai menyelesaikan penguburan si Jaki. Tangis Bu Wina semakin tergugu menerima kenyataan jika putra sulungnya telah tiada. "Kita tidak bisa berdoa di sana, biar saya memimpin doa di sini. Hujan sepertinya belum akan reda." Ustadz Yusuf melihat hujan yang semakin deras sehingga memberikan solusi untuk berdoa di tempat yang teduh. Karena kondisi hujan dan tanah yang licin, semua yang berkumpul mengiyakan karena memang mereka tidak ingin terlalu lama di sana.
Dan setelah semua usai berdoa, ada yang memaksakan untuk segera meninggalkan pemakaman. Ada juga yang menunggu hingga hujan sedikit mereda. Erlan menemani Pak Ferdi yang terlihat terpukul. Putra yang bagi keduanya adalah putra yang selalu merasa dibanggakan. Bangga karena pendidikan yang mereka berikan selalu meraih kebanggaan. Namun kini, kebanggaan yang selalu mereka rasakan berubah pahit. Rasa malu dan kecewa, itulah yang Ferdi rasakan. Nah Erlan, panggil Pak Ferdi yang hanya duduk berdua bersama Erlan karena sedikit menjauh dari beberapa orang. Dia menatap Erlan dengan penuh kecewa. Tatapannya seakan tengah mencari kebenaran karena Erlan menatapnya. Kenapa Om? Erlan merasa tak enak dan salah tingkah kala Pak Ferdi menatapnya dengan lekat. Apakah kalian melakukan sesuatu? Tanyanya dengan penuh penekanan. Sesuatu apa Om? Erlan, selama ini Om tidak pernah mendidik Jaki untuk menjadi pria yang jahat. Om selalu memberikan pendidikan yang baik, bahkan berharap jika Jaki akan menjadi anak yang selalu Om dan Tante banggakan. Tapi semua itu kini berubah menjadi sebuah kekecewaan. Kematian Jaki, Satria, dan juga Rudi, itu terdapat kejanggalan. Om sudah banyak bertanya pada warga di mana Rudi tinggal. Jadi katakanlah, apa yang sebenarnya kalian lakukan sehingga semua ini menimpa putra Om? Erlan bergeming, entah apa yang harus dikatakannya kepada Pak Ferdi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan pertanyaannya. Om, kami tidak melakukan apapun Om. Dusta Erlan kala itu. Kalian berbohong. Om sudah tahu kematian wanita yang tengah nipas itu adalah istri dari adikmu. Dan kamu memiliki hati kepadanya. Apa yang kamu lakukan Erlan? Apa tidak cukup kematian Rudi, Satria dan juga Jaki? Apa kamu masih ingin bersembunyi? Tolong katakan, apa kalian yang melakukan itu? Erlan tergugu, dia tidak ingin terjebak di antaranya. Namun semua tidak semudah kala dia melakukan kejahatannya. Kini mereka sangat kesulitan untuk mengakui semuanya. Entah apa yang akan terjadi dengannya jika Pak Anggara tahu dan juga Bu Bianca tahu. Mereka bukan hanya kecewa, tapi mungkin juga akan terluka. Karena ibunya dan juga ayahnya pun sama baiknya. Mereka selalu memberikan nasihat yang sama. Pak Ferdi menatapnya penuh harap. Namun Erlan menatapnya dengan sendu manik hitam miliknya. Dia merasa tidak yakin jika harus menceritakan semuanya kepada Pak Ferdi. Erlan takut jika Pak Anggara tahu bukan saja akan membencinya, tapi mungkin akan mengusir dan marah habis-habisan kepadanya. Dasar anak tidak tahu diri, hanya kau dari sini. Aku tidak menerimamu sebagai putraku lagi. Kau sudah mencoreng nama baik keluargaku. Kau sudah membuat malu dan menghancurkan segalanya. Nah Erlan tersadar kala lamunannya membayangkan kemarahan Pak Anggara. Dia pun semakin tergugu. Pikirannya tidak bisa berpikir dengan baik. Apa yang dilakukannya memang sudah keterlaluan. Iya Om, maaf, tapi saya tidak melakukan apapun. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini Om. Dustanya kala itu. Erlan mencoba setenang mungkin untuk meyakinkan Pak Ferdi bahwa dirinya tidak melakukan apapun pada wanita yang dikatakan olehnya. Om berharap apa yang kamu katakan itu adalah kebenaran. Jika kamu berbohong, jangan menyesal semua akan menimpa dirimu. Bahkan mungkin Anggara dan Bu Bianca tidak akan pernah memaafkan kesalahanmu. Pak Ferdi meninggalkan Erlan dengan wajah kecewa. Erlan menatapnya dengan perasaan bersalah. Dia tidak tahu bagaimana dengan keadaan selanjutnya. Namun Erlan yakin jika Kliwon selanjutnya akan ada korban lain selain Jaki. Entah itu dirinya atau Zen atau si Bimo. Erlan pun menggusar kasar rambutnya. Perasaan gelisah kembali menelusup di hatinya. Dengan perasaannya yang gelisah, Erlan pun melenggang pergi menerobos guyuran hujan itu. Sudut pandang Sania. Benarkah aku sejahat itu? Lirikku kala itu. Aku, Sania Sabila, putri dari seorang ibu yang menjanda dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun saat umurku 10 tahun, ibu tiba-tiba mengatakan jika bapak sudah kembali dan akan bersama kami lagi. Di saat itu pula, aku tengah memiliki adik yang berusia 5 tahun. Dia adalah Lira Liora, dan sejak bapak kembali, entah mengapa ibu selalu lebih mengutamakan Lira. Dari apapun aku harus mengalah demi dirinya, hingga dengan segala hal aku selalu membiarkannya mendapatkan apa yang ku mau. Begitupun nasibku, tidak sebaik nasib Lira.
Dia mendapatkan pria yang baik, keluarganya yang amat mencintai dia, bahkan tidak sedikit pun merasa jika dirinya hanya seorang menantu. Namun berbanding jauh dengan nasibku, aku mendapatkan suami yang hanya terlahir dari seorang keluarga sederhana. Tapi bukan itu yang membuatku mencintai Mas Doni. Aku mencintainya dengan sangat tulus, meski dia hanya seorang pengantar makanan. Yang membuatku tidak beruntung, ibu Mas Doni tidak pernah menerima kehadiranku. Bahkan semua keluarganya membenciku. Dari semua ipar tidak suka karena Mas Doni menikah dengan wanita yang terlahir dari seorang keluarga miskin. Hingga akhirnya aku mendapat kabar akan kematian Mas Doni. Mereka menyalahkanku akan semuanya. Hingga belum genap 40 hari aku telah diusir dari rumah mereka. Beruntungnya aku sudah mendapatkan kosan, dan jika aku bosan terkadang aku pergi menemui Lira. Semakin hari semakin aku dekat dengan keluarganya. Bahkan Endaru sebagai adik iparku selalu memperhatikanku. Dia peduli dengan keadaanku. Hingga semakin hari perasaanku pun semakin terobati, dan perhatian Endaru membuatku jatuh hati padanya. Dan tiba pada suatu hari, aku ingin bertemu Endaru dan selalu merasa ingin melihatnya. Namun sayang, Endaru tengah pergi membawa Lira keluar. Ibu bilang jika Endaru akan memberikan sebuah kejutan. Itu seakan membuatku semakin merasa cemburu dan marah. Kenapa semua selalu saja Lira, Lira dan Lira? Aku mengepalkan kedua tangan. Amarah pun kembali mengisi hatiku. Tiap kali mengingat jika Endaru hanya peduli pada si Lira. Bahkan hingga saat ini, aku sudah lebih dari 6 bulan menjadi istrinya. Bahkan dia tidak pernah sedikit pun menyentuhku dan selalu saja menyalahkanku atas kematian si Lira. Sungguh kala aku ingat, aku seakan menjadi wanita paling jahat. Aku sudah membunuh adikku sendiri demi egoku. Ya, demi mendapatkan Endaru, aku menghasut Erlan kakaknya untuk melakukan hal menjijikan pada Lira. Aku tidak pernah berpikir jika akhirnya akan seperti ini, dan hanya berniat membuat Lira diceraikan Endaru karena telah berhubungan dengan Erlan. Namun nyatanya, apa yang Erlan lakukan membuat nyawanya melayang. Bahkan aku lupa jika kami dari desa yang sudah terkena kutukan. Sejak kematian Rudi, Satria, dan Jaki, bahkan semenjak kematian bapaknya yakni Pak Johan, aku selalu merasa dihantui oleh rasa takut. Bahkan seringkali Lira datang menerorku. Namun kali ini, aku seakan merasa jijik dengan diri sendiri. Erlan yang kupikir senang dengan kematian Lira, rupanya dia merasa bersalah dan melampiaskan kemarahannya padaku. Ketiga kalinya dia memaksaku untuk berhubungan. Dengan brutal dia menuntaskan hasratnya dan meninggalkanku dengan keadaan yang terkulai. Kalian jahat, kalian jahat. Aku benci diriku, aku benci takdir yang jatuh dalam hidupku. Aku berharap Endarulah yang akan membuatku bahagia dalam pernikahan ini. Dia yang akan menyentuh dan memanjakanku dalam hal ranjang. Namun rupanya itu hanya angan bagiku. Karena Endaru tidak pernah sedikit pun memberikan haknya padaku. Jangankan hak, sebatas bertatap muka pun dia tidak mau. Sejak menikah kami terpisah ranjang, dan kamar yang kutempati adalah kamar yang biasa digunakan untuk tamu. Kamar yang dipakai Endaru adalah kamar miliknya bersama Lira, dan Endaru tidak membolehkanku tidur bersamanya. Sania, suara pintu diketuk membuatku menoleh. Sepertinya ibu dan ayah sudah kembali. Kuliah jam sudah menunjukkan angka 21:30. Tentu saja mereka pasti sudah pulang. Aku pun melangkahkan kaki dan beranjak untuk membuka pintu. Ibu tengah berdiri dengan membawa satu kantong plastik hitam. Loh, ibu sudah pulang? Sapaku dengan menyalami tangannya. Namun entah mengapa, wajah ibu terlihat sangat pucat. Tangannya dingin seperti es batu, dan dia menunduk tidak menatapku. Ibu, mana ayah dan Mas Endaru? Tanyaku lagi, yang melihat ibu hanya diam tanpa bicara. Kurai kantong plastik yang ditentang oleh ibu, lalu membukanya dengan perlahan. Namun tiba-tiba aku pun sontak muntah seketika. Ibu, ini apa? Kenapa bau, Bu? Kataku terhenti kala menatap sosok yang berdiri di depanku. Kau? Bibirku gemetar dan terasa sangat berat. Aku berucap dengan terbata kala melihat sosok mengerikan tengah menatapku dengan seringainya. Tangan dengan kuku yang runcing mencekal erat leherku. Aku meringis karena rasa perih kala kukunya menancap di kulit leherku. Bagaimana? Nikmat bukan?
Suara parau dan ramai menggema di telingaku. Aku hanya menatapnya dengan pandangan terbayang. Kelopaku seakan menumpahkan telaganya karena berusaha menahan rasa sakit yang semakin dalam itu. Lepaskan aku. Aku berusaha melepaskan cekalan tangannya, meski mustahil karena tenagaku kalah kuat dengan tenaganya. Kamu tidak akan tenang. Apa yang kau rasakan belum seberapa sakitnya. Namun kematian pun tidak akan semudah itu kulakukan. Tatapan tajamnya mampu menusuk, aku tidak mampu menatapnya terlalu lama. Matanya yang memerah seakan menjadikan sosok pemangsa yang menemukan mangsanya untuk diterkam saat itu juga. Sosok itu mengerikan, semakin mengeratkan cekikannya, kukunya semakin menusuk ke dalam. Aku hanya meronta berharap dapat melepaskan cekalan tangannya. Maafkan aku, Ra. Itu aku hilaf. Dia semakin menajamkan kukunya. Tanpa kusadari, lidahnya kembali terulur dan bau busuk pun menyengat di indera penciumanku. Tangannya yang semua lembek tiba-tiba berubah menjadi kasar. Banyak porok dan belatung yang menggeliat di sana. Perutku seakan merasa diaduk dan dikoyak karena bau amis dan busuk yang semakin menusuk hidung. Dia mendorongku hingga terjerembab dan mengenai pintu. Lidahnya yang panjang dipenuhi oleh lendir dan cairan merah kental berbau sangat busuk. Perlahan lidah itu melambai, dia menyentuh kakiku dan terus berjalan hingga paha. Aku terpaku, kala lidah itu terus berjalan di bawah sana. Tubuhku kaku dan tidak dapat kugerakkan. Seakan aku terkunci di pintu sehingga aku hanya terdiam melihat lidah itu akan menuju ke area sensitifku. Aku yang hanya mengenakan daster selutut, merasakan sesuatu yang aneh. Aku menggeleng berharap sosok itu tidak melakukan apapun dengan lidahnya. Kamu akan menikmati ini, Sania. Lalu, lidah itu pun menyentuh area sensitifku. Dia menjilatnya sebagaimana mereka yang suka melakukan itu. Tolong hentikan, Lira. Napasku tersengal merasakan sesuatu yang terus menjamah area sana. Ku gigit bibir bawahku, menahan rasa geli yang dilakukan Lira oleh lidah panjangnya. Ini belum seberapa. Bagaimana jika aku akan memasukkannya? Matanya semakin memerah dan tatapannya semakin kejam. Tubuhku gemetar merasakan sesuatu yang semakin terus membuatku tak tahan. Perlahan dia mendiamkannya, setelah itu dia tersenyum dengan wajahnya yang hancur. Lagi-lagi, aku pun seakan mendesah, merasakan sesuatu yang telah memasuki areaku. Dia tertawa dengan nyaring dan dengan sadis memasukkan lidahnya ke dalam sana. Dia mencabut dan terus menusukkannya, membuat suara tangis dan desahan bersatu. Hentikan, Lira, aku mohon. Melasku padanya, mengiba pada sosok yang tengah tersenyum menatapku. Ini tidak seberapa. Kamu telah memberikanku pada para pria bajingan, maka mereka pun berhak menikmati setelah ini. Aku terpaku, entah apa maksud dari perkataannya. Namun yang pasti tubuhku semakin gemetar hebat. Lira yang masih mengayunkan lidahnya dan malah semakin kencang. Kemudian setelah beberapa saat, sosok Lira menghentikan gerakan lidahnya. Aku pun merasa lega. Namun tubuhku merasakan sakit setelah sesuatu yang memasuki areaku. Ada rasa perih dan juga ngilu di sana. Meski begitu, mataku tetap melihat pada sosok Lira yang hendak menjilat lidah yang sudah dia gunakan untuk melakukan itu. Jika lidahku tidak memuaskanmu, maka Satria, Jaki, dan Rudi, bahkan Bapak bisa memberikan kepuasan untukmu. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang diucapkan olehnya. Mereka yang disebut oleh Lira, semuanya sudah mati, bahkan si bapak. Aku tersentak kala wajahnya berada tepat di hadapanku. Bahkan lidahnya yang panjang kembali menusuk area intimku. Rasa sakit ini tidak akan mampu menebus dosa-dosamu. Sedikit pun tidak akan mampu menandingi rasa sakit yang kau berikan padaku. Aku tidak akan semudah itu membunuhmu sebelum mereka tahu jika kamu yang membunuhku. Maafkan aku, Lira. Aku telah melakukan kesalahan. Aku hilaf. Tolong maafkan aku. Maaf, Lira. Apa maksud ucapanmu, Sania? Aku mendongak. Terlihat ibu, ayah, dan juga Mas Endaru tengah berdiri di ambang pintu. Kuedarkan pandangan, tidak ada siapa-siapa, dan bahkan sosok mengerikan itu pun sudah tidak ada di situ. Kalian? Dengan susah payah, kutelan air liurku. Pemandangannya seakan membuatku ingin mati saat ini juga. Ibu, ayah, dan juga Mas Daru
Mereka semua melempar pandangan entah apa yang mereka dengar barusan. Ibu, kalian... Apa maksud dari perkataanmu? Kilaf, Lira, cepat tolong jelaskan. Suamiku menatap tajam Maniko, terdengar napas yang memburu dan mencoba ditahan olehnya. Daru, tenang dulu. Ibu mencakal pundak Mas Daru. Dia menatapku dan berkata, Sania, apa maksud semua ini? Apa maksud dari perkataanmu barusan? Ibu berkata lirih, namun ada sebuah penekanan juga di sana. Ku tarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan degup jantung yang berdebar. Setelah itu aku berusaha memberikan alasan yang setidaknya membuatku aman, meski sementara waktu. Aku hanya merindukan ibu. Sejak Lira pergi, aku selalu merasa bersalah pada ibu karena aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Sedangkan ibu sudah memberikan kepercayaan padaku untuk menjaga Lira. Aku hilaf karena sudah melakukan kesalahan hingga membuat renggang hubunganku dengan Lira. Karena sejauh ini aku belum bisa memberikan yang terbaik dan aku pula bukan manusia sempurna. Kesalahan? Memangnya kesalahan apa? Kenapa aku tidak tahu? Cecar Mas Endaru. Kesalahanku kala ibu akan pergi, aku tidak peduli dengannya. Saat itu aku tengah menjalin hubungan dengan Mas Dion dan ibu tengah jatuh sakit. Aku melakukan kesalahan karena sudah membentak ibu, sautku lagi dengan linangan air mata. Beruntungnya aku memiliki alasan untuk menjauhi kecurigaan mereka, meski aku yakin Mas Endaru tidak akan percaya dengan apa yang kukatakan. Lalu kenapa kamu menangis di sini? Mas Endaru menaikkan alisnya. Aku baru sadar jika aku berada di depan kamar. Aku mencoba meraba leher yang sebelumnya berdenyut, namun tidak ada apa-apa dan bahkan rasa sakit dan perih pun sudah menghilang. Aku kembali merasakan sesuatu di bawah sana. Rasa ngilu pun juga tidak ada. Apa aku hanya bermimpi atau berhalusinasi? Kulihat mereka kembali saling lempar pandang. Ayah tidak sama sekali mengeluarkan kata-kata. Dia hanya diam menatapku. Ada rasa yang tidak bisa kuartikan kala tatapan kami bertemu. Ayah seakan dingin, tatapannya datar dan tidak seperti tatapannya pada ibu dan suamiku. Apa dia pun mencurigaiku, apa dia dan Daru mengetahui sesuatu. Sikapnya mengapa berbeda padaku dan juga Lira. Kalau begitu, rapikan bajumu. Dan ya, lebih baik kamu perbaiki cara berpakaianmu. Di rumah ini ada Erlan dan ayah, tidak baik kamu berpakaian seperti itu. Lirih ibu yang melihat bajuku yang memakai acak-acakan. Tunggu, jika bajuku seperti ini, artinya... Tidak, aku tidak berhalusinasi. Semuanya nyata. Kulihat ada sebuah memar di pangkal pahaku yang langsung kututupi untuk menghindari pertanyaan dari mereka. Baik bu, maaf. Ya sudah, kamu istirahat. Ibu sama ayah mau ke kamar dulu. Pamitnya yang langsung beranjak meninggalkanku. Mas Daru masih berdiri menatapku. Dia dengan lekat memandangiku hingga aku merasa tidak enak dan sedikit gugup kala itu. Tidak perlu GR. Aku tidak memperhatikan dirimu. Aku hanya memperhatikan sikapmu yang semakin hari semakin begitu aneh. Kupikir Lira sudah mampu membuatmu untuk mengaku, tapi rupanya tidak. Kamu masih dengan kekeh untuk tetap bersembunyi di balik perlakuanmu itu. Mas, cukup. Hardiku dengan sedikit menaikkan suaraku. Apa perlu aku menunjukkan bukti kejahatanmu? Jangan pikir aku bodoh, Sania. Aku tidak akan diam saja membiarkan para pembunuh istriku. Kau pikir aku tidak tahu tentang desa Lingsir? Aku tahu, bahkan aku sudah bertemu dengan tetuanya. Kau tahu, Balosi akan membantuku. Dia akan terus membangkitkan arwah Lira sampai semua pelaku yang berjumlah 8 orang akan segera aku tangkap. 4 pria sudah tewas dan hanya tersisa 3 pria dan 1 wanita. Hanya dalam kurun waktu semua akan segera terungkap. Aku kembali menciut, hatiku semakin merasakan kesakitan. Suamiku, dia tidak pernah peduli padaku, namun lebih membenciku dan lebih peduli pada wanita yang sudah tiada di dunia. Mas, aku ini istrimu, setidaknya hargai aku. Aku tidak akan sejahat itu, Mas. Tapi pada kenyataannya kamulah yang melakukan itu, Sania. Kenapa? Kenapa kamu korbankan istriku hanya demi ego dan nafsumu? Kamu tidak sadar jika apa yang kamu lakukan bukan untuk membuatku mencintaimu, tapi lebih ke ketidakinginan. Bahkan seutas kuku pun, aku tidak pernah berharap akan peduli dan mencintaimu.
Kau pembunuh istriku. Tidak akan aku biarkan kamu lepas dari balasan yang akan datang. Aku tahu apa yang kau ucapkan baru saja. Itu hanyalah alasan hanya untuk menghindari kecurigaan dari kami. Tapi kamu bodoh. Pikirkan dengan baik. Alasanmu yang tidak masuk akal itu. Kau merasa bersalah pada ibumu. Lalu kenapa kamu meneriaki nama istriku? Bibirku terkatup rapat, aku tidak tahu akan menjelaskan apa lagi. Yang ku tahu apapun alasannya saat ini tidak akan bisa menghindari kecurigaan Endaru. Bersiaplah, Kliwon selanjutnya entah kamu, Erlan atau kedua temannya. Wajahku saat ini mungkin terlihat memucat. Apa yang dikatakan Endaru memang sangat benar. Rasa takut dan gelisah tidak bisa kupungkiri. Apa yang menimpaku baru saja itu sudah sangat membuatku sangat ngeri. Kemudian setelahnya ku tutup daun pintu. Langkahku yang gontai mencoba menopang dan tetap bertahan. Kuraba sesuatu yang terasa ngilu. Area intimku terasa nyeri dan sangat perih. Kenapa sakit sekali? Liriku meremas perut paling bawah. Tanpa terasa, ada sesuatu yang terasa hangat yang tengah turun dari selangkangan. Kuraba paha yang terasa sangat lengket. Kulihat sesuatu yang berwarna merah pekat, bercampur dengan lendir yang tercium bau anyir dan sedikit menyengat. Semakin lama sakit ini semakin ngilu. Perutku seakan diremas dan diperas. Keringat dan peluh berlomba di wajahku. Semakin banyak dan semakin basah baju serta celanaku. Ibu, tolong. Aku berteriak memanggil ibu mertuaku. Rasa sakit ini semakin menyiksa dan menjadi semakin melilit perutku. Aku masih berusaha berteriak meminta pertolongan. Tubuhku semakin terasa lemas. Aku tidak bisa bergerak. Aliran darah semakin deras dari area sana. Entah darah apa yang membuatku terasa sakit seperti ini. Sania, pintu terbuka. Terlihat ibu datang dengan tergesa. Ya Allah, Nduk, kamu kenapa? Ibu terlihat khawatir. Dia dengan cepat menghampiri dan memelukku. Bu, sakit bu. Liriku padanya, pandanganku sudah semakin berkunang dan berbayang. Rasa sakit dan nyeri semakin mengiris. Aku pun memeluk tubuh ibu dengan erat. Hingga tidak lama kemudian, pandanganku pun menjadi gelap. Singkat waktu, mataku mengerjap. Kulihat ruangan yang terang dan beberapa perawat tengah menatapku. Ibu menghampiri dan menatapku dengan lekat. Ada sesuatu yang seakan tengah ibu rasakan. Ada getaran di bibirnya yang indah. Permisi, Ibu Sania sudah membaik. Dia sudah melewati masa kritisnya. Untuk saat ini, tolong ibu sama yang lainnya jangan terlalu membuat ton pikirannya. Karena akan berpengaruh pada keadaannya. Apalagi dia baru saja keguguran. Perawat yang berperawakan tinggi dengan rambutnya yang bergelombang berkata seakan aku ini tengah sakit parah. Tapi, apa maksudnya dengan mengatakan keguguran? Baik suster, terima kasih sudah mau merawat menantu saya, saut ibu dengan senyuman yang getir. Kedua perawat pun melegang pergi setelah berpamitan kepada kami. Tidak lama ayah dan Mas Daru langsung menghampiri dengan wajah mereka yang memerah dan ada gurat kemarahan di sana. Katakan dengan jujur, dengan siapa kamu berani berhubungan? Sentak Mas Danu dengan tatapan tajamnya. Maksud kamu apa, Mas? Selama kita menikah, kau tahu betul aku tidak pernah menyentuhmu. Lalu anak siapa yang ada dalam kandunganmu yang baru saja keguguran? Keguguran? Apa maksud kamu, Mas? Harusnya kami yang bertanya pada kamu, Sania. Sela ibu dengan tatapan yang nanar. Maksud ibu? Katakan, Du, kamu hamil dengan siapa? Hendaru mengatakan jika kalian belum sama sekali berhubungan sejak menikah, lalu kamu keguguran. Itu mustahil, Sania. Aku keguguran. Kuputar kembali ingatan. Memang bulan ini aku sudah telat. Namun aku pikir jika memang aku tengah berada dalam masa kurang baik, sehingga membuat hormon di tubuhku berubah dan akan sedikit berubah jadwal datang bulanku. Mungkinkah jika aku mengandung anak Erlan, tapi mereka... Pikiranku kalut entah apa yang harus kukatakan kepada mereka. Aku tidak memiliki alasan dan juga untuk mengelak tidak akan membuat mereka percaya. Katakan, Sania. Aku tersentak kala suara bariton Mas Daru terdengar menggema di telingaku. Aku tidak tahu, Mas. Bu, liriku dengan menunduk. Tangisku tak bisa kutahan. Rasa malu itulah yang saat ini aku rasakan. Mana mungkin kamu tidak tahu, Sania.
Selama ini ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Sama seperti Lira, ibu tidak bisa membedakan kalian. Tapi kali ini ibu kecewa sama kamu, Sania. Ibu berucap dengan suaranya yang parau. Dia tidak bisa menahan tangisnya, sama seperti aku. Hanya saja dia kecewa karena tahu aku hamil dan keguguran. Bahkan dia tahu setelah aku keguguran. Katakan, siapa laki-laki yang sudah tidur denganmu? Sentak Mas Daru dengan amarah yang menggebu. Aku semakin tergugur, rasanya bercampur semua perasaan di tubuhku. Rasa sakit ngilu dan juga hancur semuanya bersatu. Katakan Sania, atau aku akan menceraikanmu saat ini juga. Bagai disambar petir rasanya, hatiku terasa perih mendengar apa yang diucapkan oleh Mas Daru. Mas, aku mohon jangan ceraikan aku. Rintihku mencoba menggapai tangannya. Kalau begitu cepat katakan. Aku tertunduk. Mungkin dengan menceritakan semuanya Mas Daru akan berubah dan bersikap baik. Maafin aku Mas. Ibu Erlan yang sudah melakukan itu padaku. Kemudian aku pun langsung menangis sesenggukan. Erlan. Saut ibu dan Mas Endaru yang bergantian. Mereka semua terkejut dengan apa yang aku katakan, terutama ibu dan ayah. Jangan bicara omong kosong kamu Sania, herdik sang ayah. Tidak ayah, semua itu benar. Erlan yang memaksa Sania pada saat kalian keluar meninggalkan Sania. Liriku dengan sesak yang semakin terasa kala mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Erlan dan juga teman-temannya. Lalu kenapa kamu hanya diam saja? Kenapa tidak berbicara pada kami? Atau jangan-jangan kamu juga menikmati karena aku tidak pernah memberikan nafkah batin kepadamu? Tukas Endaru. Jikapun aku mengadukan, apa kamu akan percaya? Apa kamu akan membela aku? Apa kamu akan peduli denganku, Mas? Jika saja semua aku akan dapatkan, sudah aku adukan semuanya dari dulu, Mas. Aku tidak akan menanggung deritanya sendiri. Tapi kamu, jangankan untuk membela atau peduli, sedikit pun rasa kasih kamu ke aku saja tidak ada sama sekali. Ku tatap wajah Mas Daru dengan netra yang masih terbayang. Air mataku luruh tidak sanggup lagi kubendung. Aku tidak peduli jika Mas Daru akan murka, marah atau apapun itu. Andai pun aku mengandu, apakah dia akan percaya dan akan membela aku? Tidak, tentu saja itu tidak. Dia hanya akan menertawakanku. Bahkan dia akan menjelekanku jika tahu semua teman Erlan pun yang memaksaku untuk berhubungan dengan mereka. Cepat katakan. Lagi Mas Endaru berteriak lebih kencang, membuat sedikit berjinjit karena terkejut. Mas, aku minta maaf karena tidak bisa menolaknya. Erlan memaksaku dan... Pantas saja, aku sering melihatmu dalam keadaan yang mengherankan. Jadi kau menyembunyikan hal besar ini dari kami. Selanya dengan mencekal pundakku. Tatapannya sangat tajam. Aku baru tahu dan melihat netranya dengan dekat. Amarah di matanya sangat kentara. Kulihat kebencian memenuhi hati dan juga pikirannya. Bukan seperti itu, Mas. Tapi apa kamu akan percaya dengan keluhanku? Dengan apa yang terjadi denganku? Apa kamu akan peduli dengan semua itu? Apa kamu akan membela dan akan membuatku tenang? Tidak, kamu hanya akan menertawakanku. Kamu hanya akan mengejekku dan berkata bahwa aku ini adalah pembohong. Ibu tidak percaya jika Erlan melakukan itu. Rasa perih di hatiku semakin terasa. Ibu berucap tidak percaya dengan apa yang kukatakan, bahkan setelah aku berkata jujur sekalipun. Tolong berkatalah yang jujur, Sania. Ayah, aku sudah mengatakan semuanya ya. Kenapa kalian tidak percaya? Apa hanya dengan melihat baru kalian akan percaya? Kupandangi mereka bergantian. Rasa sakit dan perih semakin terasa sesak. Ku coba meremas dada yang terasa pengap. Rasanya seakan gemuruh memenuhi isi dadaku. Seakan ada bongkahan batu yang tersedia di sana. Rasanya sangat sesak dan perih. Tunggulah sampai, ujar Mas Daru dengan beranjak dari tempatnya. Ibu hanya diam menatapku dengan penuh tanda tanya. Aku tahu dia kecewa. Aku tahu dia merasa terluka dengan apa yang menimpaku saat ini. Lalu bagaimana jika dia tahu masalah yang sebenarnya terjadi pada Lira? Apa dia akan membenciku? Tidak, aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak mau ibu benci padaku. Masuk. Tidak lama kemudian terdengar suara derap langkah memasuki ruangan di mana aku dirawat. Mas Daru, ibu dan ayah dengan cepat berdiri menghampiri sosok yang baru saja tiba. Erlan,
Benarkah kamu yang melakukan itu pada Sania? Tanya ibu dengan to the point tanpa basa-basi. Melakukan apa, Bu? Kening Erlan mengernyit menatap peran ibu. Apakah benar kamu yang memaksa Sania berhubungan? Lirinya dengan bibir gemetar. Kulihat Erlan yang terdiam. Dia menatapku dengan datar. Aku tidak bisa menebak hatinya. Entah apa yang akan dia katakan pada ibu. Kulihat bibir Erlan yang masih terkatup rapat. Hingga beberapa saat kemudian dia pun mulai berkata, "Apa yang sudah kulakukan tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan pada Lira," ujarnya dengan wajah yang datar. Ku tatap wajahnya yang dingin, bibirku gemetar untuk mengeluarkan kata-kata. Ada rasa takut yang menelusup. Apakah Erlan akan mengatakan semuanya pada mereka? "Apa maksud perkataanmu, Erlan?" Mas Daru menatap lekat panik hitam milik Erlan. Erlan balik menatapnya. Kulihat netranya berkaca, bibirnya bergetar hingga tak lama dia pun ambruk ke lantai. Maaf untuk kesalahan yang sudah aku lakukan. Lirinya dengan bersimpuh di kaki Mas Daru. "Apa yang kamu lakukan?" Erlan mengusap kasar kedua pipinya, berbalik menatapku dengan tatapan tajam. "Dia." Erlan menatapku dengan matanya yang merah padam, rahangnya mengeras dengan telunjuk menunjuk wajahku. "Dialah yang meracuniku. Dia yang menghasutku. Dia yang memintaku untuk melakukan itu pada Lira. Dan apa yang kulakukan padanya tidak sebanding dengan rasa sakit yang diterima oleh Lira. Lira yang saat itu tengah masa nipas setelah melahirkan anakmu. Tapi dia menghasutku untuk berhubungan dengannya. Dia memintaku untuk memperkosa Lira." Terang Erlan kepada semua orang yang ada di situ. Dadaku dipenuhi oleh gemuruh. Erlan mengatakan segalanya pada mereka. Mereka menatapku tidak percaya. Benarkah itu, Sania? Tanya ibu dengan nada lirih. "Apakah benar apa yang dikatakan oleh Erlan?" Sambung Pak Anggara. "Bukankah kamu juga menikmati itu, Erlan?" Ujarku menatapnya dengan tak kalah tajam. Sontak saja, satu tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasa panas dan perih menjalar. Ku tatap sosok pria yang tengah menatapku dengan penuh kemarahan. Guratan kepalanya tertata jelas, ada kemarahan yang tengah mempuncak di sana. Kau, matanya yang merah dengan rahang mengeras seakan bertemu mangsa yang akan diterkam olehnya. "Apa benar yang dikatakan oleh Erlan? Kau adalah dalang dari kematian istriku." "Mas, tolong dengarkan aku. Dia bohong, Mas, dia bohong." "Bohong katamu? Lalu apa katamu yang mengatakan jika berhubungan usai melahirkan itu lebih nikmat dari biasanya? Hingga kesalahan fatalku adalah bapak kamu pun ikut berbaur menikmati itu." Ya Allah, apa yang terjadi sebenarnya, Lira? Ibu menangis, ayah memeluknya dengan erat, pandangannya tak lepas menatapku dengan penuh kemarahan. "Mas, tolong dengarkan aku." Kau dengar Bu. Dia, wanita yang ibu bela habis-habisan, ibu bela dengan penuh keyakinan. Apa hasilnya sekarang? Apa? Napas Mas Daru menggebu, terdengar dari helaan napasnya yang tengah menahan amarah. Mas Daru memukuli Erlan. Erlan hanya diam tanpa mau melawan. Dia pasrah apa yang dilakukan adiknya. Aku tahu jika Erlan benar-benar menyesali segalanya. Tapi kenapa? Kenapa harus sekarang? Perutku pun kembali terasa ngilu sampai aku merintih menahan sakit yang mendera. Sania, ibu mendekatiku, dia menatap nanar netraku yang berembun. Maafkan, Nak. Pandanganku kembali gelap sebelum aku meneruskan ucapanku, dan aku pun tidak sadarkan diri dalam pelukan ibu. Singkat cerita, entah sudah berapa hari aku berada di rumah sakit. Hari ini aku diperbolehkan untuk pulang karena aku tidak mau terus membebani ibu. Dia terlalu lelah untuk terus bolak-balik merawatku. Meski dia sedikit acuh, namun dia tetap merawatku dengan baik. Dan dia hanya akan berkata jika perlu saja. Aku merasa kehilangan dia yang selalu hangat dengan keadaan apapun. Bu, ku sentuh tangannya, mencoba membuatnya kembali seperti dulu. Namun dengan kasar, dia menepis tanganku. Hatiku seakan teriris melihat ibu yang membenciku seperti ini. Tidak, Sania. Ibu kecewa dan tidak bisa memaafkan kesalahanmu. Kamu sudah membuat hidup putraku menderita. Selama ini, ibu selalu membela dan menyalahkan Endaru kala menyalahkan dan menuduhmu. Pantas jika Endaru sangat benci dan meragukan kamu,
jika apa yang dia ragukan adalah satu kenyataan pahit yang harus diterimanya. Apakah kau tahu, Sania? Ibu sekuat tenaga berusaha membuat Hendaru mencintaimu, peduli dan bisa menerima kamu. Meski dengan begitu hanya sia-sia karena terlalu kuat dugaan yang mengarah padamu. Hendaru benar, kami tidak memiliki banyak saudara perempuan dan itu hanyalah kau. Kau yang paling dekat dengan kami. Ibu, cukup Sania. Seberapa dalam kamu menyembunyikan Bagai, pada akhirnya dia akan ketawa juga. Kecewa kami lebih sakit dibanding apa yang kamu terima saat ini. Kamu sudah merenggut paksa kebahagiaan putraku. Itu sudah membuat ibu menjadi terluka. Ibu tidak sedikit pun memberikan celah untuk aku berbicara. Kecewanya melekat di netranya yang berkaca-kaca. Semua kasih sayang, kekhawatirannya, rasa cinta dan pedulinya hilang dan lenyap begitu saja. Aku rindu ibu yang selalu menyayangiku. Aku rindu ibu yang selalu mengkhawatirkanku, peduli dan cinta seorang ibu yang dia berikan selama ini. Sejak ibu pergi, aku mendapatkan kembali segalanya dari ibu. Meski dia hanya ibu mertuaku, tapi hari ini semuanya tidak ada. Tuhan, andai bisa aku putar kembali waktu di masa lalu, tidak akan aku melakukan kesalahan itu. Aku lebih baik menerima kepergian Mas Dion dan melihat kebahagiaan Lira bersama Mas Daru, dan mereka menyayangiku meski hanya sekedar ikatan ipar. Tapi sekarang, aku tidak lagi menemukan semua itu. Hanya kebencian dan kemarahan yang kuterima dari keluarga ini. Maafkan aku, Bu. Aku sudah melakukan kesalahan. Semua aku lakukan karena aku mencintai Mas Daru. Aku tidak sadar dengan apa yang kulakukan hingga membuat petaka yang akan menghancurkan kami semua. Aku hilaf karena sudah mencintai suami adikku dan melakukan hal bodoh padanya. Tapi aku tidak tahu jika Bapak... Sudah cukup, Sania. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu itu. Herdik ibu menatap nyalang padaku. Aku tertunduk hanya menahan sesak yang kian mendera. Aku hanya bisa menangis melihat ibu yang semakin acuh dan dingin terhadapku. Tidak lama kami pun sampai di rumah karena sepanjang perjalanan tidak ada satupun kata yang terucap dari bibir kami. Ibu tidak sama sekali menoleh padaku. Dia langsung meninggalkanku begitu saja tanpa berusaha membantuku. Pak Budi, tolong bantu saya masuk. Liriku meminta penjaga untuk membantu memapahku untuk masuk ke dalam rumah. Baiknya, aku melangkah dengan rasa ngilu di perut yang semakin terasa nyeri. Apakah ini yang Lira rasakan kala di masa nipas? Lalu dengan kejam aku menghasut Erlan untuk melakukan hubungan dengannya. Maafkan aku, Ra. Maafkan aku. Aku membatin merasakan penyesalan yang kian menelusup di hatiku. Aku rindu Lira. Aku rindu dia yang selalu ada di saat aku susah. Dia sangat peduli denganku setiap aku dalam keadaan yang genting. Singkat waktu, kulihat waktu semakin sore, tidak ada yang mengajakku bicara. Rasa bosan seharian di dalam kamar membuatku menjadi jenuh. Namun aku masih dalam keadaan yang belum memastikan untuk bergerak. Belum seminggu sejak aku keguguran, kejadian itu menunjukkan aku dan kehamilanku. Mungkin Lira memang sengaja melakukan itu untuk membongkar semua kejahatanku. Ada rasa lega dan ada kecewa. Lega karena semua orang sudah mengetahui hal itu. Kecewa karena semua orang tak lagi peduli denganku. Dan acuh seakan tidak menganggapku. Sejak aku pulang, Mas Daru tidak pernah menampakkan wajahnya. Bahkan Ane pun tidak kudengar suaranya. Aku rindu putriku, tapi di manakah dia? Ane memang bukan putriku, tapi aku sangat menyayanginya, tulus tanpa ada rasa benci sedikit pun. Rasa cintaku pada Mas Daru membuatku menyayangi Ane sepenuhnya, meski dia tidak pernah menganggapku dan tidak pernah menganggapku sebagai istrinya. Tiba-tiba, suara dari pintu terdengar. Derap langkah perlahan mendekat membuatku sedikit menoleh pada sosok yang datang. Erlan? Kutatap wajah Erlan, dia yang melangkah perlahan dengan tatapan yang datar. Apa kau tahu, Sania? Karena kau hidupku menjadi hancur, ujarnya dengan mata yang nyalang. Dia melangkah gontai dengan hendak mendekati ranjang di mana aku terbaring. Seringainya jahat membuatku sedikit takut. Mau apa kau kesini? 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya kamu bisa merasakan apa yang Lira rasakan, Sania. Desisnya menatapku. Aku tersentak. Ku coba beranjak dengan rasa ngilu di perut yang masih kentara. Pergi, jangan ganggu aku, Erlan.
Titaku dengan berusaha menopang tubuhku. Kenapa? Apakah kamu takut, Sania? Aku mohon pergilah. Jangan sampai ibu dan ayah semakin murka. Itu bukan urusanku. Yang ku tahu, jika aku bisa menikmati masa nipas Lira, kenapa tidak dengan dirimu? Erlan menggebrak meja nakas. Aku terkejut dan tercengang. Tubuhku bergetar. Kala Erlan mengatakan hal itu, rasa takut kian menjalar melihat Erlan yang semakin mendekatiku. Jangan, ku mohon pergilah. Tidak, saat ini aku lagi membayangkan kepuasan darimu. Berharap rasa nikmat itu bisa kudapatkan darimu, Sania. Erlan menggapai lenganku. Dia mencengkeram erat serta menatapku. Aku mencoba menepis namun tenagaku kalah kuat dengannya. Lan, tolong jangan lakukan. Aku mohon maafkan aku. Melasku kala Erlan mendorong tubuhku ke atas ranjang. Dengar, Sania, tubuhmu, wajahmu memang tidak secantik Lira, tapi bagiku kau lebih mampu memuaskan diriku. Kau tahu, kau sudah menjadi candu bagiku. Erlan, jangan. Erlan pun kembali memaksaku untuk berhubungan. Entah setan apa yang merasukinya. Rasa ngilu di perutku masih begitu terasa nyeri, tapi Erlan terus melanjutkan aksinya. Erlan, hentikan. Aku menjerit karena Erlan memasukkan otongnya. Sakit itulah yang kurasakan. Aku merintih dengan tangis yang semakin menjadi-jadi. Tapi Erlan, dia tetap terus memainkan aksinya dengan sangat brutal. Dia malah kemudian semakin tertawa dan kemudian berkata, "Seperti itulah yang Lira rasakan dulu." Bisiknya mencekal erat leherku. Mungkin yang dulu dirasakan oleh Lira, mungkin rasanya lebih dari ini. Rasa sakit yang menjalar di tubuhku tidak Erlan hiraukan. Dia bermain dengan begitu perlahan namun membuat sakit yang begitu nyeri di bagian sana. Lan, ku mohon hentikan. Erlan lagi-lagi bermain dengan brutal, membuat aku kembali meringis dan meronta. Entah kemana semua orang di rumah hingga teriakan dan rintihanku tidak sama sekali didengar oleh mereka. Atau apakah mereka berpura-pura tuli atau memang mereka tiada di rumah. Kemudian setelah beberapa saat, Erlan pun mendesah di akhir permainannya. Aku hanya berharap dia pergi setelah dia membuang cairan lengket dan bening di dalam rahimku yang masih terluka. Namun sayang, dia bukannya pergi, namun malah kembali menjamah tubuhku yang sudah tidak berdaya. Cukup aku yang memberikan rasa ini untukmu. Tidak terbayang jika kamu mengalami hal yang sama seperti Lira. Lan, sakit. Ku mau hentikan. Tidak. Kamu harus merasakan apa yang dirasakan adik. Kau tunggu saja, yang lain akan datang dan memberikan kenikmatan ini untuk dirimu. Aku menggeleng lemas, rasanya tubuhku sudah tidak beraturan. Sakit di perut dan area saraf semakin nyeri dan perih. Namun Erlan masih dengan sangat senang terus bermain. Erlan, Erlan. Sayuku dengar suara seseorang berteriak memanggil nama Erlan. Aku sedikit hafal dengan suara tersebut. Jika tidak salah, itu adalah Zen dan juga Bimo. Kau dengar, Sania, mereka sudah datang. Lirinya dengan menyentuh perutku yang ngilu. Masuklah ke kamar Sania, aku ada di dalam. Teriaknya yang tidak lepas atau beranjak dari tubuhku. Aku hanya menatapnya dengan sayu. Apakah setega ini Erlan padaku? Sesaat kemudian, pintu pun terbuka. Ada suara derap langkah yang memasuki kamarku. Wah, kau sudah mulai rupanya. Sialan, ejek Bimo yang melihatku dengan lidahnya yang menjilati bibirnya. Wah, tante sama om ngerti aja. Pergi pada saat kita akan melakukan kesenangan. Ujar Zen menatapku dengan pandangan yang sudah bisa kuartikan. Tolong, jangan lakukan ini, ku mau hentikan. Kau merintih. Bukankah kau yang memberikan kami ide berbuat ini? Maka boleh dong kami juga menikmati kamu saat ini. Iya gak, Bim? Iya dong. Masa Lira saja bisa kami nikmati setelah melahirkan? Masa kamu yang hanya keguguran tidak mau? Mereka semua tertawa. Aku yang masih dalam dekapan Erlan hanya bisa menangis. Erlan tidak berhenti sama sekali meski ada Bimo dan Zen. Erlan kembali mendesah di akhir permainannya. Dia kembali membuang cairan kental yang hangat di dalam sana. Erlan pun beranjak dari atas ranjang lalu berkata, "Giliran kalian, silakan kau atau kau duluan, terserah." Tunjuknya pada Zen dan Bimo yang ditanggapi oleh senyuman. "Silakan kau duluan, Zen," ucap si Bimo. Aku yang hendak bangkit kembali ditahan oleh tangan kekarnya Zen. "Zen, aku mau jangan," melasku dengan menatap sendu manik Zen. "Tidak,
Aku juga perlu kenikmatan dari kamu, Sania. Lirinya dengan kembali mendorong tubuhku ke atas ranjang. Zen, jangan. Aku berusaha meronta menolak apa yang akan dilakukan Zen. Tapi sayang, aku tidak bisa melawan lebih dari yang kuharapkan darinya. Aku pun terus meronta kala Zen dan Bimo terus bergantian menggulati tubuhku yang sudah tidak berdaya. Bayangan di mana Lira yang saat itu dipaksa berhubungan kembali terngiang di pelupuk mataku. Aku yang berpura-pura khawatir dan mengabaikan panggilannya kembali meraung di dalam pikiranku. Mungkin sakit yang kuterima tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Lira. Bahkan yang membuatku semakin menyesal, Bapak pun ikut di dalam rencanaku. Kemudian setelah beberapa saat terdengar suara desaan yang diakhiri oleh dua pria yang sudah basah oleh keringat. Aku sudah tidak dapat merasakan lagi sakit yang berada di tubuhku. Mataku sudah berat untuk terbuka. Tubuhku rasanya sudah mati rasa dan seakan anganku sudah melayang. Suara tawa dan pembicaraan mereka tidak dapat kutangkap dengan jelas. Hanya samar yang semakin lama semakin jauh. Aku mencoba bertahan, namun tubuhku sudah lelah. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar. Tapi pada nyatanya, pandanganku pun kemudian kabur dan gelap.